Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi sejarah manajemen untuk mata kuliah dasar manajemen. Saya Muhammad Rid Ahnaf sebagai moderator bersama rekan saya Cinta Prilani Putri sebagai pembuat materi, Ratu Amelia sebagai editor, serta Doni dan Simon sebagai pembaca materi. Kepada Doni dan Simon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah manajemen. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Kajian awal manajemen yang dikenal sebagai pendekatan klasik berfokus kepada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Ada dua teori utama pendekatan klasik. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah, merupakan penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan suatu cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Cara para manajer masa kini menerapkan manajemen ilmiah adalah memperkerjakan orang-orang dengan kualifikasi terbaik untuk pekerjaan yang bersangkutan dan merancang sistem insentif yang berdasarkan output kerja. Yang kedua, teori administrasi umum, lebih melibatkan apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Cara para manajer masa kini menerapkan teori administrasi umum adalah otoritas manajerial, pengambilan keputusan secara terpusat, pertanggungjawaban hanya kepada suatu atasan dan sebagainya. 2. Pendekatan perilaku. Para manajer menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan bekerja bersama orang lain. Hal ini menjelaskan mengapa sebagai peneliti memilih mengkaji manajemen dengan melihat orang-orang di dalam organisasi. Bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi dikenal sebagai perilaku organisasi. Cara para manajer masa kini menerapkan pendekatan perilaku yaitu manajer mendefinisikan desain pekerjaan hingga cara mereka bekerja dengan para karyawan atau tim-tim karyawan hingga cara mereka berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Simon Watson dari kelompok 5 ingin menjelaskan pendekatan manajemen kuantitatif. Pendekatan ini menerapkan teknik-teknik kuantitatif untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga disebut sebagai sains manajemen. Pendekatan ini melibatkan pengguna statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas-aktivitas manajemen. Cara manajer masa kini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memberikan distribusi langsung dalam pengambilan keputusan manajemen, khususnya dalam bidang perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, pendekatan manajemen kontemporer. Pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sistem, di mana dalam menjalankan aktivitas-aktivitas koordinasi di berbagai bagian organisasi, manajer harus memastikan semua bagian organisasi ini dapat bekerja secara selaras demi mencapai sasaran organisasi. Selain itu, pendekatan sistem mengisyaratkan bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan salah satu bidang organisasi akan membawa pengaruh ke bidang-bidang lainnya. Yang kedua, pendekatan situasional. Menurut para pakar manajemen teoritis, di awal perkembangan bidang ini dahulu mengemukakan prinsip-prinsip manajemen yang mereka anggap dapat diterapkan secara universal. Penelitian sesudahnya mengungkapkan adanya banyak pengecualian di antara prinsip tersebut. Contohnya, prinsip pembagian kerja memang berharga dan telah digunakan secara luas. Namun pekerjaan-pekerjaan dapat berubah menjadi sempit terkhususnya spesifikasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami.